Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yanti Sariasi selaku dosen Universitas Tidar, dan yang saya hormati pula Bapak serta Ibu Guru dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kita berkumpul pada hari yang baik ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbicara tentang hal yang mungkin tampak sepele, namun hal tersebut sangatlah penting. Nah, adakah teman-teman sekalian yang sudah tahu? Benar sekali, yaitu menghargai karya orang lain. Teman-teman semua, pernahkah kalian mendengarkan lagu TikTok lalu mengunduhnya tanpa tahu siapa penciptanya? Atau mungkin kita melihat ilustrasi keren di sosial media lalu memposting ulang tanpa menyebutkan nama pembuatnya. Nah, mungkin yang sering kita lakukan yaitu kita menyalin tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai milik kita demi tugas sekolah atau tugas perkuliahan. Teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari budaya yang mengabaikan nilai dari sebuah karya. Padahal, karya entah itu dari jenis tulisan, musik, desain, atau konten digital, itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Karena di balik suatu karya, ada ide yang lahir dari pemikiran, waktu yang dikorbankan, energi yang dicurahkan, dan terkadang juga bahkan air mata yang menetes. Nah, yang menjadi hal penting di sini, mengapa sih kita harus menghargai karya orang lain? Poin pertama, menghargai karya orang lain adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses kreatif. Karena setiap karya itu melewati proses yang panjang, mulai dari sebuah kegagalan, entah itu ada revisi, hingga akhirnya menjadi karya yang utuh. Nah, jikalau kita mengabaikannya, berarti kita mengabaikan perjuangan yang tidak terlihat itu. Poin kedua, menghargai karya dapat mendorong semangat berkarya, terutama bagi generasi muda di bangsa ini. Banyak anak muda Indonesia yang berbakat, yang juga karyanya viral di media sosial, tapi kemudian malah ada seorang yang memplagiat, mencuri, atau disebar tanpa izin sang pemiliknya. Nah, akibatnya mereka jadi kecewa dan juga kehilangan motivasi. Padahal bisa saja dari suatu pujian atau penghargaan kecil lahirlah kreator muda yang membanggakan bangsa kita. Poin yang ketiga yaitu menghargai karya dapat menciptakan budaya yang sehat dan juga produktif. Contohnya, negara-negara maju seperti Jepang dan juga Korea itu sangatlah menjaga hak cipta dan juga etika dalam berkarya. Mereka tumbuh dan juga bersama-sama saling mendukung dan juga menghargai inovasi satu sama lain. Nah, lalu bagaimana dengan negara kita? Masalahnya di masyarakat saat ini, khususnya di era digital, akses terhadap karya orang lain itu sangat mudah ya teman-teman. Tapi sayangnya etika penggunaannya belum selalu dipahami oleh orang lain. Banyak orang yang merasa mereka bebas menyalin, menyebarkan, atau bahkan menjual kembali karya tanpa izin sang penciptanya. Contoh nyata yang bisa kita lihat pada sosial media, itu banyak konten kreator lokal, mereka itu sering mengalami yang namanya pencurian karya, komentar merendahkan, atau dianggap tidak sesuai dengan tren yang ada di luar negeri. Padahal mereka lah wajah Indonesia kreatif yang seharusnya kita dukung. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yang perlu kita ketahui, kita itu tidak selalu membutuhkan uang untuk menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain. Ada beberapa hal sederhana namun bermakna yang bisa kita terapkan mulai saat ini. Yang pertama, kita bisa memberikan kredit atau menyebutkan nama pencipta saat kita membagikan karya. Yang kedua, kita dapat menghindari plagiarisme. Dan jikalau kita mengutip atau kita terinspirasi dari karya orang lain, pastikan kita dapat mencantumkan sumbernya dengan benar. Yang ketiga yaitu kita dapat mendukung kreator lokal dengan kita membeli karya produk asli mereka atau membagikan karya mereka secara etis dan benar. Yang terakhir yaitu tidak meremehkan karya orang lain, apapun bentuknya, apapun juga bentuk karyanya.
Karena setiap proses dari sebuah hasil karya itu dapat kita hargai bersama. Nah, teman-teman semua, menghargai karya orang lain bukan hanya sebuah kewajiban kita, tetapi juga sebuah investasi untuk masa depan kita. Dengan menghargai karya orang lain, kita tidak hanya menghargai mereka sebagai individu, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Marilah kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih menghargai karya dan juga kreativitas bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat menginspirasi kita semua. Untuk menutup pidato pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun singkat. Ketaman bunga memetik melati, disusun rapi di atas baki. Oas selesai, pidato pun usai. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.